saya pengen anak-anak yang otodidak ini mengalami pameran. Sering merasa tidak mirip. Oke. Itu tiap negara tuh beda-beda ternyata kan? Kepikiran nggak buat jadi ASN? Enggak. Ini pertanyaan menarik nih Enggak. buat seniman. Kenapa alasannya? Bagia Tepang di Kapo TV. Nah, Dina Pidanganana Kiprah ya. Dari manapun sahabat Kapo ID berada, bersama saya Cepi Wesa, saya akan menjumpai orang-orang yang spesial, memiliki talenta-talenta luar biasa. Salah satunya kali ini ada Kang Wisnu. Kebetulan ini di Kedai Cinere, jalan apa ini, Mas? Jalan Muhammad Hatta apa ya? Simpang 5, ya. Simpang 5, Kota Tasikmalaya. Pokoknya gak jauh lah dari sana. Kang Wisnu ini saya kenal sebagai seorang perupa. Beliau juga seorang pembuat kerajinan dari bahan kayu dan bambu. Nah, tentu saja dalam perjalanan karirnya menyimpan banyak cerita. Baik bahagia, sedihnya, dan kita akan ulik itu sekarang. Jadi beliau sedang menggores ya, karena beliau punya program apa kan Disambar Desember. Nah, ada juga ini sketsa bayar suka-suka Untuk khusus malam di bulan- ini. Khusus malam ini ya? Untuk malam ini aja dulu percobaan. Tapi belum ada nih. Kan sibuk apa nih sekarang selain melayani orderan sketsa mungkin? Kalau sekarang sih lagi ini sih sibuk sekarang. Banyak kesibukannya. Salah satunya lagi bikin ini piala buat acara di sini. Acara apa? Oke. Syukur waktu. Oke, syukur waktu ya. Saya akan sedikit flashback Kang ke masa lalu nih. Saya sambil gambar ya. Santai saja. Sejak kapan sih mulai menyukai dunia kesenian? Katakanlah punya Seni rupa lah ya. rasa, khususnya di seni rupa, punya rasa bahwa kayaknya kesenian adalah tempat saya nih gitu. Tempat berkembang biak gitu. Menghasilkan karya-karya. Ya. Kalau kesukaan berkesenian ya, seni rupa khususnya, tapi awalnya sih bukan seni lukis. Awalnya sih kerajinan kayu. Kerajinan kayu, kerajinan bambu. Jadi dulu tuh pas kecil tuh orang SD lah ya. SD kelas 2, kelas 3, SD kelas 2, kelas 3 itu saya udah dibelikan galonggong. Oke. Galonggong itu yang besi semua atau gimana? Galonggong tuh kayaknya galonggong dari sana ya, daerah mana? Tasik juga. Daerah masih Tasik. Galonggong tuh Tasik. Itu pakai ini. Pegangannya pakai tanduk kuning. Tuh kelas 2 SD saya udah dibelikan golok kecil sama pisau rawat. Ini buktinya nih kalau kameranya masih ada. Ini ada luka di sini sampai sekarang nggak hilang, sama di lutut sebelah kanan. Kenapa sebelah kiri. itu? Waktu itu kalau yang ini mau bikin layang-layang ceritanya. Oke. Kalau pakai yang golok itu. Pakai golok. Lagi ini bambu entah gimana lah pokoknya kesini. Oh ini pakai pisau rawat, yang bambu yang ini. Yang pakai golok. Ya. Jadi anak-anak SD yang lain beli pedang-pedangan dari bahan plastik apa, saya kebetulan pas kelas 2 SD tuh lagi bangun rumah. Orang tua lagi bangun rumah ya permanen. Kan banyak kayu-kayu bekas tuh. Saya ambilin. Saya bikin pedang-pedangan dari mulai keris, dari yang satu jengkal anak kecil segini sampai yang panjang. Ngeraut gitunya? Dirawat manual. Itu saya jual ke teman-teman Di sekolah? di sekolah. Harga paling murah 100 perak. 100 perak. Harga paling mahal 500. Tahun berapa itu? Tahun 90
tahun 95 lah Nah, kayaknya jadi tahun ketahuan kan usianya berapa? ya. Ya tahun 95-an lah kalau nggak salah. 95, oke. Ya, 95 ya? tahun 95 betul. Itu laku dijual di sekolah? Di sekolah Ah. banyak yang pesan. Oke. Tapi ya, saya ada cerita menarik. Ah. Satu anak itu diketahui anak kurang mampu. Ya, ya. Anak kurang mampu, orang lain jajan segala macam dia enggak. Tapi dia pengen juga mainan buatan saya. Ya. Dia di belakang teman-teman ngaharewas berbisik-bisik Ya, gitu ya, ya. bisik-bisik. No, 50 ada nggak? Boleh nggak? Oh ya udah sini saya ambil aja 50 peraknya 50. Saya buatkan. Bikinin. Saya buatkan yang kecil. Udah sama teman-teman nggak usah bilang 50, 100 aja biar maksudnya biar nggak malu dia juga kan. Itu saya masih ingat. Bikin keris-kerisan, kujang, bikin pedang-pedangan. Awalnya dari kayu, dari bambu, bikin mobil-mobilan. Tapi ada belajar ke siapa gitu atau otodidak gitu? Otodidak. Otodidak. Nah. Kesininya saya lebih dari kayu sama bambu, kesini saya lebih suka tanah liat. Tanah liat. Nah, tanah liat juga otodidak juga. Dan tidak pernah berhasil karena otodidak dan karena masih SD SMP ya. Apa aja yang dibuat dari tanah liat itu dulu? Bikin patung-patung. Patung, oke. Dan nggak ada dokumentasinya. Saya SMP tuh kalau zaman sekarang kan anak-anak SMP udah pegang handphone, zaman dulu mah enggak. Ya. Saya aja pegang tustel. Berarti kalau mulai merangkak ke dunia rupa usia berapa ya? Nah, saya SMP, SMA tuh guru saya ada orang Manonjaya. Ya. Guru saya orang Manonjaya namanya Bu Wise. Itu sekarang juga masih ada apa enggak Bu Wise tuh? Saya kangen Bu sama. Semoga masih ada ya. Semoga masih ada. Saya kangen kalau Ibu ngelihat ini salam baktos Ti Wisnu. Ya, saya dari Kokol, SMA 1 Singaparna. Ibu Wise tuh waktu itu hebat tuh Bu Wise tuh ngelihat goresan saya cuman dari satu, dia emang mungkin sibuk ya, mungkin beliau seniman mungkin ya, dan saya kurang tahu suaminya orang mana, cuman dia hanya melihat dari satu karya. Okay. Teman-teman semua kan di pelajaran Bu Ise itu pertama kali ngasih soal nirmana, bikin sebuah nirmana. Gambar apa saja, tidak usah menyerupai apapun seperti itu ya, paham ya. Cuman dari itu Bu Ise langsung, dari saya kelas 1 SMA itu Bu Ise langsung udah Wisnu itu bagus. Sampai-sampai waktu itu jadi ada lomba membuat poster, temanya lingkungan di Jatiluhur se-Jawa Barat. Saya diharuskan ikut. Padahal saya nggak ikut. Perwakilan kan waktu itu ada di sekolah tuh ada apa sih namanya, di sharing tuh, di kurasi dulu. Yang seleksi mau, diseleksi yang mau ikutan diseleksi. Saya nggak ikutan. Saya nggak ikutan karena saya bukan siswa yang rajin. Tapi ditarik gitu ya? Saya nggak ikutan, tapi itu ditarik sama Bu Ise. Sampai-sampai yang ke seleksi itu waktu itu perwakilan dari kabupaten 5 orang. Harusnya 5 orang. Saya ikut ditarik. Sampai-sampai pas berangkat ke Jatiluhur tuh waktu itu sama Bupati waktu itu, siapa Pak Bupatinya? Pak Tatang kalau nggak salah. Pak Tatang. Pak Tatang. Teman-teman yang dari kabupaten itu sampai ini berapa orang sih yang ikutan? Kan 5-an. Saya tuh malu gimana karena saya nggak ikutan seleksi. Kebetulan pas di sana ada salah satu yang sakit. Akhirnya nama orang tersebut saya akhirnya gantiin dia, tapi nama saya, tapi nggak ada pakai nama. Dan masuk ke 5 besar se-Jawa Barat tuh. Dari situ mulai kelas 1 SMA, kelas 2, kelas 3. Nah, kelas 3 diomongin, kamu ke ISI. Saya nggak tahu ISI itu kayak gimana. ISI itu ada di Jogja, di Bali,
di Sumatera apa Kalimantan yang Jogja, Bali, Solo. Ya. Saya ngambil yang di Jogja. Nah pas Seni rupa. Nah pas masuk tuh saya tuh ada kebingungan. Udah jelas mau ngambil seni rupa, cuman mau kriya atau murni. Oke. Karena saya suka dari kecil kan, kalau dari SD Berangkat dari kriya. Kriya kayu sama tanah liat. Saya bingung nih mau kriya apa murni. Tapi saya mikir kalau kriya lah bisa, toh dulu juga saya belajar otodidak. Ya udahlah kriya mah bisa otodidak, bisa nyambi-nyambi. Saya ngambil murni aja. Oke. Murni juga bingung lagi. Dua, antara skulptur patung sama lukis. Oke. Mikir, ngobrol-ngobrol, kalau patung tuh beli batu, beli kayu. Kalau lukis tuh cukup pakai kertas sama ini juga bisa. Akhirnya saya ngambil yang murah dong. Ya udahlah. Karena yang satu ongkosnya lumayan ya. Karena yang patung ongkosnya lumayan. Beli keramik, beli batu. Tapi kalau mulai menyatakan diri secara saya total akan berkiprah dalam dunia seni rupa ini sejak kapan? Menyatakan diri atau katakanlah mulai berani membuka order karya gitu. Kalau mulai berani buka order tuh aslinya dari kepepet. Mata. Jadi lagi kuliah tuh sering kali bulanan tuh bapak udah SMS. Nuh maaf ya kalau kamu nggak sampai lulus, bapak nggak bisa ngebiayain. Oh siap, santai. Nuh maaf belum bisa ngirim ini bulan ini. Nah dari kepepet itu mikir-mikir, saya jualan sketsa di Malioboro. Harganya 30.000, 50.000 tuh udah gede. Gak berani sendirian, saya ngajak teman saya dari Bali, si Iwayan Karyasa, terus ngajak teman saya si Fafan Aryadi dari satu angkatan. Ternyata yang lumayan cepat menggambar tuh ada 2 orang. Saya sama Fafan Aryadi namanya, orang Banyuwangi. Nah dari situ mulailah saya coba perdalam sketsa. Bahkan teman-teman yang pelukis realis banyak. Apalagi angkatan saya tuh ada yang hiperrealis, Fadil Abdi, Fadil Abdi. Fadil tuh kemarin lagi jadi obrolan teman-teman seni rupa Hipsik, Fadil. Himpunan Perumah Tasik lagi jadi obrolan, terus saya omongin itu teman saya. Oh iya, satu angkatan Fadil. Dia hiperrealis. Bener banyak yang hiperrealis, tapi untuk sketsa cepat sedikit yang bisa cepat langsung kena itu. Setelah melalui proses itu, biasanya untuk bikin sketsa wajah ini kan biasanya ditunggu nih, lihat langsung objeknya. Itu berapa lama prosesnya? Kalau untuk sketsa cepat mah 15 menit jadi. 15 menit. Kalau pengen lebih detail lagi, anggaplah 30 menit. Oke. 15 menit itu dari kepala sampai biasanya setengah badan. Oh iya, setengah badan. Okay. Kalau ada di sini juga yang satu ini badan. Banyak karya-karyanya teman-teman. Ini pakai balpen. Ini udah sampai tebal gini loh bukunya. Bisa lihat. Ini banyak banget ini. Kalau ini pakai balpen semua. Oke. Nah, kalau kayak gini, tapi ini pakai balpen, ini lumayan lama, sebadan mah. Keren. Itu pakai balpen, ini pakai pensil. Kayaknya ada yang sebadan. Terhitung nggak? Ini satu badan. Ini, ya. Ini lama ini. Berapa lama ini kira-kira? Ini 1 minggu. 1 minggu. Ini detail kan? Detail. Ini 2 hari. 2 hari. Nah, apa namanya? Sempat ada kendala nggak pas bikin sketsa? Yang ada orangnya, yang ordernya gitu. Terus cara ngatasinnya gimana? Kendala, saya pernah pas di Bandung.
orang, pokoknya nggak tahu orang Arab, nggak tahu orang ya pokoknya orang Timur Orang luar. Tengah lah, orang Timur Tengah. Ya orang-orang Arab lah, Ya. Liga Arab. Dia merasa nggak mirip terus. Dan ternyata ketika saya ngobrol sama teman-teman yang di Bandung, sama yang di Braga tuh ada waktu itu sama Kang Rusli, Kang Kinkin, ya, orang Tasik juga kayak gitu. Ternyata mereka juga Pernah diorder. bilang bukan orang-orang Arab itu sering merasa tidak mirip. Oke. Itu tiap negara tuh beda-beda ternyata kan. Itu persoalan selera atau emang mereka lebih tahu atau gimana tuh? Kurang paham juga. Terus kan mereka kan pakai bahasa Inggris. Terus ngobrol sama teman-teman pakai bahasa Arab. Ya, yang saya paham tuh no same itu. Oke. Tidak sama ya udah oke. Thanks, nggak usah diambil. Oke. Biasanya gitu. Berarti kehitung udah berapa tahun nih produktif memproduksi sketsa? Buka lapak sketsa. Kalau mulai eksisnya banget dari 2016. 2016. Mulai Karena eksisnya banget. saya lihat juga Kang Wisnu ini salah satu seniman yang paling aktif di medsos. Kadang bikin apa namanya semacam giveaway gitu. Sejak kapan main medsos tuh? Di Instagram kan khususnya? Ya semenjak Instagram ada, saya Tahun langsung berapa? Saya langsung beralih ke Instagram tahun 2014-15 kayaknya. 14-15. Itu udah langsung naikin sketsa gitu ya? Dari awal-awal sih malah Karindi. Oh iya. Teman-teman Karindi, teman-teman Kang Sumo tuh Awisa Rasa ya, Sumo, Mang Aji itu. Mereka malah heran. Ya. Apalagi teman-teman yang suka bikin Karinding heran. Saya baru megang waktu itu di belakang gedung kesenian yang di Daha tuh. Ada saung hideng. Iya. Saya baru pegang pisau, baru pegang bambu, seumur-umur belum pernah bikin Karinding. Langsung jadi. Ya. Wah, ini mah nggak mungkin, pasti sebelumnya pernah bikin Karinding. Nggak pernah, saya baru tahu. Saya sampai sumpah Kang, saya mau kakara apal, saya ndengaran Karinding kakara apal ayeuna. Kok itu bisa jadi leungeun aing teh. Saya bilang gitu, maksudnya tangan saya tuh alhamdulillah ya syukur alhamdulillah dikasih tangan tuh Rancage gitunya. rancage apa ya segala bisa. Kebauan berarti. Alhamdulillah. Kebauan gitu. Nah, Kecuali ngistrika, Mang. Saya mah hoream sih. suka hese. Ya kalau hoream mah sama lah. Kehitung nggak? Udah berapa ratus atau ribu sketsa yang pernah dibikin? Wah, Nggak. Tapi kisaran aja berapa? Udah menyentuh angka 1000? lebih. Lebih, wis, lebih. Lebih. 1000 lebih. 1000 lebih, oke. Kalau 1000 lebih. Pernah Sketsa pameran ya. nggak? Kalau tunggal belum pernah, tapi kalau pameran kelompok pernah. Ya sering. Di mana? Lebih sering pas di Jogja, pas Di Jogja. kuliah. Oke. Ada kelompok namanya kelompok Pari saya tuh. Kalau kelompok Pari itu kayaknya saya sendiri merasa paling sukses sendiri. Nggak tahu kalau orang lain. Dan tapi masuk Koran waktu itu di Jogja tuh. Kelompok kita tuh di antara semua satu angkatan, beberapa angkatan yang ada performance artnya, bukan performance art. Jadi instalasi. Ya. Jadi yang kita lukisan tapi sekaligus mengadakan instalasi. Itu cuman kelompok kita aja dari semua kelompok. Waktu itu tahun berapa ya? Kalau pameran tunggal tuh pengen set. Tahun kemarin ya. Oke. Tahun kemarin teh. Tahun kemarin juga dari syukur waktu dari Cermin pesan ini juga, pesan piala juga ke saya terus. Cuman tahun kemarin itu pas Desember tahun kemarin tuh. Saya ngomong dalam batin saya tahun depan tuh tahun ini berarti 2023. Berarti tahun sekarang. Dan sekarang udah Desember loh. Tahun depan sebulan sekali lah saya mau ngelukis. Udah ada konsep-konsep. Saya mau pengen pameran pribadi gitu, pengen pameran tunggal. Tapi ternyata sampai sekarang nggak ada. Nggak ada lukisan. Belum tercapai rupanya. Mungkin belum mereproduksi. Untuk lukisan belum. Kalau biasanya
siapapun termasuk saya lah. Saya sempat bukan sempat sampai hari ini juga kadang ada juga idola-idola baru buat saya yang datang gitu. Buat Kang Wisnu sendiri, aya tuh diidolakeun dari pelukis zaman dulu misalkan siapa tuh yang menginspirasi gitu. Ada. Kalau pelukis zaman dulu, walaupun saya dulu pernah di Sanggar Sladharma tuh di Da Vinci Art School, tapi saya lebih suka Picasso. Oke. Kenapa saya suka Picasso tuh? Da Vinci kan cenderung realis. Ya. Kalau Picasso dia beberapa lukisannya ada yang realis, ada yang kubistik, Ya. ada yang abstrak. Dia beberapa zaman tuh ada yang dadais. Ya. Nah saya sukanya itu, jadi dia nggak terpaku ke satu gaya gitu. Oke. Yang membedakan ketika di Jogja dan saat pulang ke rumah sendiri Tasikmalaya itu seperti apa? Karena mungkin ada atmosfer yang berbeda, ada atap yang berbeda gitu. Jauh banget perbedaannya. Asik mana antara Jogja dan Tasik? Karena biasanya orang-orang yang pernah ke Jogja itu kadang-kala hatinya tuh tetap nyangkol di sana gitu. Asik mana antara Jogja dan Tasik? Atmosfer keseniannya. Asik Surabaya. Nah, Surabaya pernah juga di Surabaya berarti? Pernah di Surabaya 1 tahun. Oke, 1 tahun di Surabaya. Jogja, kalau Jogja sama Tasik asik Jogja. Oke. Tapi walau bagaimanapun saya orang Tasik, ya pengen ngembangin betul. Tasik lah. Kalau buat saya Tasik tuh nggak terpisah kota, nggak terpisah kabupaten. Tasik ya Tasik aja. Anak didik sekarang punya nggak, Kak? Seni rupa banyak. Oke. Sampai saya nggak hafal semua. Tapi yang deket, yang bahkan ada yang dari nol. Ada beberapa orang yang dari nol, dari dia malu-malu, dari nggak bisa. Sekarang udah banyak orderannya. Oke. Terakhir kemarin saya update di status kayaknya di Instagram. Oh iya, saya lihat itu. Terakhir itu. Ya. Dia dulunya malu-malu. Kemarin tiba-tiba, Pak, masih ingat saya? Masih. Oke, melihat kesenian Tasik hari ini seperti apa? Ya khususnya di seni rupa. Ya sekarang apalagi setelah ada Hipsik lebih hidup sih. Kalau sebelumnya kan komunitas-komunitas yang kecil-kecilan katakan kecil-kecilan, ada Doodle Art Tasik itu di Doodle, tapi dia sekarang nggak eksis juga. Terus saya bikin sketsa langit. Itu juga semenjak corona nggak pernah ketemu lagi kita, jarang-jarang, tapi kita masih ada hubungan sama teman-teman. Kalau Hipsik, Himpunan Perupa Tasik itu dari berbagai, jadi mungkin kalau dari ranting disusun jadi satu gitu. Jadi bukan dari cabang bukan dari dahan terus bersabang, ini dari cabang lu jadi dahan. Karena saya lihat banyak yang senior juga ya di Hipsik. Di Hipsik ya. Mudah-mudahan aja kedepannya semakin asik, tapi malah saya yang di grup teh, Kang, aduh, sekali buka udah 300 pecahan belum dibahas, aduh. Balik lagi tuh, pameran kapan berarti? Pengennya sih kalau saya punya cita-cita Desember tahun ini? Nggak tahu, sekarang saya nggak usah. Tapi pengennya bulan Desember. Bocoran aja. Memungkinkan nggak Desember tahun ini? Tahun ini sekarang? Enggak. Kalau tahun sekarang mah saya udah fokusnya ke Desember aja. Oke, nah itu yang mau saya tanya. Ada berapa? Ini kan ada sketsa bayar suka-suka. Terus ada disambar Desember. Itu sebetulnya ada berapa sih program yang Kang Wisnu? Ya, ini dalam rangka Desember ini. Oh, ini masih sama ke itu gitu. Gimana nih ceritanya ini? Yang pengen misalkan harus kemana? Dan bayarnya berapa? Cinere. Ini asli suka-suka gitu. Suka-suka. Oke. Suka-suka teh sabaraha teh? Terserah. Namanya suka-suka, mau Rp1 juga kalau ada boleh. Asli Rp1. Kalau ada nah, teman-teman Kapoa ini Rp1 pun bisa suka-suka. Iya, tapi bener ya, koin Rp1 ya. Oke. Sketsa bayar suka-suka. Sejauh ini teh udah dari tahun sebelumnya juga udah pernah? Tahun sebelumnya ya, kalau tahun sebelumnya tiap hari ramai. Ada berapa tuh? Tiap hari ramai. Okay. Sehari minimal 3 orang misalnya. 3 orang.
Itu teh tiap hari apa gimana? Tiap hari, waktu tahun Tiap kemarin hari. tiap hari. Dari Di sini mulai juga? 1 Desember sampai 3. Kalau sekarang kan cuman hari Rabu aja. Oh, untuk tahun ini hari Rabu aja. Di sininya. Tapi untuk di Instagram, di online tiap hari. Bentar, saya lupa. Kang Wisnu ini juga seorang guru. Nah, gimana tuh? Ketika dihadapkan dengan apa? Ya katakanlah instansi pendidikan yang formal. Maksudnya kan biasa di jalan gitu kan, walaupun dulu sempat kuliah tapi berbaurnya di ruang-ruang komunal yang memang katakanlah tidak terpaku oleh apapun. Ketika masuk ke apa namanya instansi yang formal, ada perbedaan nggak yang dirasa? Ya beda lah. Kumaha eta? Adaptasi heula teu? Adaptasi lah. Cuman maksudnya, tapi saya teman-teman guru yang pernah satu sekolahan sama saya, mereka juga tahu. Tapi ngajar seni kan? Ngajar seni. Ngajar seni, oke. Saya pernah jadi guru tuh di 2 sekolah. Dulu di Singaparna di kabupaten, sekarang di kota. Ya mereka udah pada tahu. Ya kayak gitulah. Anak-anak didik aja sampai ada ya beberapa orang yang ngomong, Pak, dulu saya pas pertama kesini gak nyangka bapak tuh guru. Kenapa emang? Ya nggak nyangka aja. Kayaknya selanya. Karena saya gini, kalau yang dulu karena dulu yayasan ya, ada perjanjian. Gimana ke sekolah terserah lah, yang penting pakai kemeja, yang penting berkerah. Nah kadang itu kan jadi masalah kalau buat seniman kan, dari penampilan juga saya diatur gitu kan. Nah, gimana ya, tuh? Ya saya sih gini, nurut atau misalkan berontak. Kalau saya kan pemberontak. Berontak. Gitu. Berontak juga. Tapi berontaknya tuh halus. Kayak ini nggak boleh pakai baju apa namanya flanel kayak gitu. Kalau batik boleh, batik boleh, saya bikin batik, tapi batiknya bikin gambar. Itu beda sorangan gitunya. Ada apa ya? Kepikiran nggak buat jadi ASN? Enggak. Ini pertanyaan menarik nih buat seniman. Kenapa alasannya? Nggak kepikiran aja. Suatu saat? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Ngalir aja sih saya. Cuman tidak bercita-cita dan nggak pernah kepikiran juga. Kayaknya jadi ASN tuh kayaknya kaku ya. Saya tuh berpikirnya, mohon maaf Pak, para pemerintah. Ya mohon maaf. Kok kayaknya orang saya aja gini. Pertama sebelumnya saya di Yayasan Sela Dharma, bukan seenaknya, tapi saya menerapkan belajar tuh mengasuh. Ya. Ketika masuk ke lingkup pendidikan, dunia pendidikan, ternyata apalagi di negeri ini, saya tidak menjelek-jelekan, cuman saya ngerasanya kok sibuk banget sih. Kok saya ngerasa harusnya kita fokus aja mengajar, kita nggak usah sibuk bikin laporan, bikin RPP, administrasi, bikin administrasi yang sifatnya kayak gitu, ya administratif, yang sifatnya administrasi, yang sifatnya isi-isi form kayak gitu tuh saya malah sempat saya di sini ditahan gaji saya, ditahan gara-gara saya belum ngisi bikin laporan kinerja. Itu hampir 2 minggu lebih kayaknya. Jalan tengahnya gimana? Jalan tengahnya gaji bisa ditarik? Nggak ada jalan tengah, harus bikin laporan. Ya udah saya bikin, tapi santai. Saya maksudnya bikinnya, istri saya udah, kamu tuh bikin ya santai lah. Maksudnya saya nggak mau disibukkan dengan itu gitu, nggak mau disibukkan. Dan saya nggak berpikir kita perlu uang, tapi kita jangan diperbudak uang gitu maksudnya. Kita masih bisa makan, malah santai lah. Terakhir Kang, harapan buat yang pemula, karena saya ngelihat di Tasikmalaya, lihat anak muda untuk terjun ke dunia perupa juga cukup kenceng nih. Ada nggak yang mau disampaikan? Ulangi. Berdasarkan empiris gitu, yang pernah dilewatin, gimana sih susah payahnya dan harus seperti apa nih? Terutama buat generasi muda, Gen Z misalkan, yang punya minat turun ke dunia rupa.
Ya. Harus tahan malah banting cerita kaki. lagi saya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, santai. Lebih ke ini sih, saya dulu gini. Saya dulu pas kesini, terus saya bikin komunitas Sketsa Langit. Ceritanya juga panjang Sketsa Langit, cuman saya tidak mau membicarakan soal komunitasnya. Dan saya ngelihat teman-teman Sketsa Langit itu banyak, bukan banyak sih, banyak banget malahan. Banyak banget. Yang notabene emang bukan dari pendidikan, maksudnya mereka banyak yang otodidak, banyak ya, sekali. ya. Dari katakan dari 30 orang kelompok waktu itu, cuman 3 orang yang dari sekolahan, yang sekolah seni rupa. Ya. Berarti kan yang 27 orang Otodidak. Ya. Nah, saya pengen, saya yang waktu itu yang menggebu-gebu tuh, saya pengen anak-anak yang otodidak ini mengalami pameran. Wow. Bagaimana pameran yang asik, yang benar seperti apa, yang membangun pameran seni rupa yang benar tuh kayak gimana. Soalnya saya sendiri, mohon maaf, sebelum ada Hipsik ini, yang tadi, walaupun kemarin masih ada yang kurang sih, saya pikir. Dulu pas tahun 2014-an diajak ke pameran di Mangkubumi, tahun 2014 tuh, saya shock ngelihat pameran di Mangkubumi. Pertama, ya pengemasannya tuh gimana ya, katalog nggak ada. Ya. Terus pas ngelihat harga-harga lukisan tuh ya 500.000. Wah, ini serius. Saya di Jogja minimal harga 5 juta. Ya. Kesini kok nolnya jadi nggak ada. Ya. Ini ada yang salah ini Tasik. Ya. Saya mikir gitu. Saya pengen mengangkat itu. Saya pengen menstabilkan harga. Walau bagaimanapun seni lukis tuh sama-sama dagang, sama pedagang juga. Cuman kita harus punya harga pasar lah yang benar. Nah, karena memang seni itu kan sebetulnya secara nilai juga tinggi. Ya. Ya kok orang Tasik nyampe 500.000 ya. Wah, kasihan banget ya. Jadi artinya ingin menyampaikan bahwa ini karya itu ada nilai gitu ya? Ya, oke. Pengen kayak gitu. Oke, jadi itu. Dan itu saya kira tidak cukup dengan waktu yang sedikit. Karena menyadarkan banyak orang itu ya perlu sebuah usaha yang luar biasa. Closing statement untuk Perupa Tasik dan untuk ya yang mau terjun. Terus berkarya. Segitu? Gitu aja. Oke. Oke, teman-teman Kapo, pokoknya buat yang mau di-skate wajahnya bisa datang ke kedai Cinere tiap hari Rabu. Ini teh jalan naonnya? Simpang 5 atau apa? Simpang 5 tuh jalan apa ya? Nggak ada. Pokoknya Simpang 5 sebelum rel kereta api ada kedai Cinere. Depan ini Alfamart. Ya, orang Tasik pasti tahu lah kedai Cinere. Pokoknya hatur nuhun Kang. Sama-sama. Oke, sahabat Kapo, sampai jumpa di kiprah berikutnya. Saya Capi Wesa, sampai jumpa.